Kota Salewangan, Kabupaten Maros. Kota ini punya banyak cerita dan keren-keren orangnya. Dan kali ini saya mau ketemu dengan salah satu sahabat saya, Bupati Maros, Haidir Syam. Oke, kita sudah sampai di rumah Bupati Maros, Bapak Haidir Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haidir Syam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo, masuk. Ayo. Lo dari mana ini? Siap. Alhamdulillah, ini Kesempatan luar biasa saya ini bisa berkunjung ke rumah ini Pak Bupati Maros. saya yang bahagia nih. Ini Jar, ya. Kenapa sibuk ini Pak Haidir? Ya alhamdulillah, ini lagi habis kegiatan ini. Habis kegiatan? Tadi hadiri kegiatan musrembang. Masya Allah. Semuanya tetap berhubungan dengan masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tetap sehat Pak Bupati ya? Ya alhamdulillah ini. Yang paling utama jaga kesehatan. Iya, karena kemarin saya lihat waktu momen kampanye, wah sibuknya luar biasa. Dari pagi sampai malam instastory-nya Pak Haidir Syam, titik. Terima kasih banyak. Salah satu yang saya suka rumah ini Pak Bupati karena tidak jauh dari kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. dekat sekali dari beberapa ikon Maros. Iya, di sini juga agak tenang karena di depan rumah ini jalannya di sini buntu. Jadi bukan tempat lalu lalang di depan. Bukan jadi tempat lalu lalang. Kalau begitu saya mau tanya Pak Bupati, kalau biasa di rumah, biasanya tempat yang paling difavoritkan oleh seorang Haidir Syam kalau sampai di rumah? Ya, sebenarnya ini ruang tamu. Ini ruang tamu? Ini ruang tamu biasa kita kumpul-kumpul juga di sini sama keluarga, sama anak. Tapi kalau lagi sedikit mau refreshing itu ada kolam di depan. Ayo. Oke. Ada ya kalau lagi refresh dikit ini. Di sini kalau mungkin sedikit cari-cari inspirasi. Pak Bupati, Pak Haidir Syam termasuk orang rumahan atau orang lapangan? Saya dianggap orang lapangan. Ayo orang lapangan. Jadi kebanyakan yang isi rumah siapa Pak Bupati? Ya istri, anak-anak. Tapi kalau kita nih ya lagi santai ya. Alhamdulillah sempatkan lihat kolam. Siapkan kolam. Ya, sama-sama. Saya juga taman-taman, bunga-bunganya, cantik-cantik juga luar biasa. Aduh, Pak Bupati. Biasanya kan kalau kemarin kan sudah ada pengalaman ini ikut kontestasi pemilihan kepala daerah. Itu stresnya lebih banyak waktu jadi caleg atau jadi calon bupati? Ini lebih stres jadi calon bupati. Jadi calon bupati. Tapi hampir saya lihat Pak Bupati itu banyaknya keliling-keliling ke rumah warga, dari rumah satu ke rumah yang lain, rumah panggung, dan selalu makan saya lihat Pak Bupati. Ini ya enggak tahu ini hobi makan atau gimana. Tapi yang paling utama saya syukur karena kalau kunjungan silaturahmi ya disajikan ya semua makanan enak-enak ya. Semua makanan enak-enak. Prinsipnya kalau kita tidak makan makanannya tuan rumah bahaya. Nanti tuan rumahnya marah, tidak dukung kita. Terbongkar rahasianya Pak Haidir. Salah satu kunci sukses. Kunci sukses. Jadi itu bentuk syukur ya, alhamdulillah, dan memang warga sangat menyambut baik. Pak Bupati, kalau biasa tempat kumpul-kumpul keluarga di mana sih? Boleh saya diajak Pak Bupati? Ada juga di lantai 2. Karena kalau ada tamu di bawah, kita ngumpulnya di atas. Boleh deh, coba saya lihat deh tempat kumpul keluarganya Pak Haidir Syam. Ini olahraga. Wah. Alhamdulillah ini anak-anak yang aduh berantakan, minta maaf ini. Di sini biasa berarti kumpulnya Pak? Ya kumpul, ya main-main. Main-main. Kalau di sini, wah ini saya lihat banyak sekali ini baju Pak.
ini baru ini. Kelihatan bahwa masih ada plastiknya. Besar-besar kursi itu Pak Bupati ini disesuaikan dengan Bodinya yang punya. Ya, bodi yang punya. Disesuaikan. Kalau saya duduk ini Pak Bupati, kelihatan saya kecil sekali. Dek, pada kita di rumah saja ini, Siap. ya lebih bagus kita jalan-jalan di ya ikonnya Maros. Ikonnya Maros, pasti keren. Iya pasti, namanya PTB. PTB. Kalau Makassar ada Pantai Losari, Yes. di Maros ada pantai tak berombak. Tidak berombak pantainya. Sekarang boleh kita ke sana? Boleh aja. Oke. Iya kita, tapi naik sepeda ya Jang? Di sepeda? Iya. Siap, siapa takut. Ayo. Ini Jal PTB-nya. Siap. Iya. Di sini memang Kalau- biasa kumpulan anak muda Pak Bupati. Iya. Kalau sore-sore gini nih, Ah. minum saraba ini. Ini lagi minum saraba. Ya Wah. seluruhnya ini. Ya, insya Allah. Jadi ini Sini ikon utama Maros. Ikon utama. Wow. Ini namanya PTB, Pantai Tak Pantai tak berombak. Berombak. Kelihatan, tidak ada ombaknya. Dan insya Allah mudah-mudahan 5 tahun kepemimpinan juga tidak ada ombak yang besar. Insya Allah. Insya Allah. mudah-mudahan lah. Ini semuanya di sini Ya. hidup UMKM. UMKM. Harapan kita mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 Hah? ini ya bisa lewat dan Amin. UMKM bisa tumbuh kembali. Pak Bupati naik sepeda begini sering atau jarang Pak Bupati? Ya kalau ada waktu lowong. Kalau ada waktu lowong. Ah. Di lapangan, jadi kalau ini kan lagi musim hujan, kalau enggak ini udah penuh ini sore-sore Oke. nongkrong. Anak muda ya, saya bilang tetap berdiri tapi protokol kesehatan yang utama juga. Kayaknya bagus kalau kita singgah sana Pak kita Bupati. kunjungan, Oke, oke. boleh. Jalin anjungannya Siap. dengan Wah, PTB. kayaknya bagus kalau kita ngobrol di situ Pak Bupati. Iya, kalau hari libur sini biasa ada senam. Ah, Nah, kadang-kadang juga kalau belum pandemi COVID-19 ini ada acara-acara. Sini panggungnya. sini panggungnya. Iya. Ya, ini anjungannya. Jadi Keren sekali, keren. Suka sekali Maros. Pak Bupati, kalau ngomongin soal anak muda di Maros, apa yang kira-kira membedakan dengan anak muda yang lainnya di daerah-daerah lain? Kan Pak Bupati ini kan milenial juga nih. iya. Alhamdulillah. Kalau saya anggap anak muda Maros itu lebih keren. Lebih keren? Dibanding yang lainnya. Dibanding yang lain? Iya. Apa contohnya Pak Bupati? Di sini teman-teman ya punya kreativitas yang tinggi. Sisa dibuka ruang-ruangnya, Bisa dibuka ruang. iya, ruangnya untuk berkreasi. Ya, memang lagi-lagi ya di pandemi ini serba terbatas. Tapi mereka semua kalau dilihat ya dulu ada di sini lomba mural Ah, buat anak-anak muda kita yang seniman. Kemudian ada juga ya festival Gemah Ramadan. Gemar Ramadan. Semuanya bisa tampil dengan ya heboh, dengan bagus. Begitupun kreativitas lainnya yang anak muda lain. Dan ke depan tugasnya Haider Syam itu untuk menjembatani seluruh potensi dan kreativitas muda anak muda Maros. Ya terus terang juga saya dan Ibu Haji Tina ini terpilih sebagai pemimpin yang termuda sejak Kabupaten Maros ini Yang termuda. berdiri, insya Allah. Berarti tentu harapan dari anak-anak muda Maros ini sangat banyak di pundaknya Kak Haider ini. Kan selama ini Pak Bupati antara anak muda dengan pemerintah biasanya sekatnya kadang agak jauh. Kadang. Kalau di Maros, apalagi nanti di pemerintahannya Pak Haider, Anak muda sisa dibuka ruangnya aja. dibuka aja ruangnya Pak. Ya diberi kesempatan. Ya kalau diberi kesempatan dia akan berekspresi sendiri. Ya mencari ide kreativitas sendiri. Nah bilang anak-anak Batik Kutong, ya yang penting kau kasih kesempatan Batik Kutong ini, tunjukkan. Oh berarti biasa juga tempat ini
kadang dipakai untuk anak-anak muda untuk mungkin mengungkapkan perasaannya dengan pacarnya, dengan rasa cintanya. Ya, Biasa sih Pak kadang-kala Bupati ya lihat. namanya juga anak muda ya. Saya bilang ya di sini biasa dia juga kumpul-kumpul. Kumpul sama Ya, teman-temannya. sama teman-temannya. Makan pisang goreng. Minum saraba. Minum saraba. Betul. Berarti kalau kita lihat sebenarnya Pak Bupati, bagaimana sih cara kita mencintai Maros? Maros ini Ya. namanya Buta Salewangan. Buta Salewangan Iya, artinya Pak Bupati. tanah yang rukun, damai, Ya. makmur. Wow. Ya, ini Maros ini ada gunungnya, Ada gunungnya, ada daratnya. Ada daratannya. Ya, kemudian ada pantainya. ada pantainya. Iya. Dan ini yang pantai khusus. Kalau tidak ada hubungannya. Ini pantai khusus ini, pantai khusus. Kita punya Pantai Kuri, punya beberapa pinggir pantai di Bontoa, dan cara mencintai Maros adalah bagaimana kita bisa memelihara Kabupaten Maros ini, memelihara alamnya Alamnya, dan memelihara potensi yang dimiliki Maros ini. karena kaya sekali nih Pak. Apalagi Kaya sekali. Maros ini kan berdekatan dengan Makassar. Iya, kita punya alam Kita yang punya alam. sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, kalau Rijal mau buktinya, Ya. nanti saya bawa. Namanya Ramang-Ramang. Ini Ramang-Ramang. kawasan Kars. Kars. Saya tidak sabar Pak mau lihat ramang-ramang. Boleh. Saya mau buktikan tulisan yang di rompinya Pak Haidir. Maros keren. Bisa kita langsung ke sana Pak? Boleh. Ayo. Oke. Siap. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak Desa, Salam. Iwan. Ya. Pak Bupati, Pelan-pelan. perjalanan menuju ke Ramang-Ramang. Ya, Ramang-Ramang. Ini sudah termasuk kawasan Ramang-Ramang ini semua. Kawasan Ramang-Ramang. Ya. Kita doakan insya Allah kawasan Ramang-Ramang ini akan menjadi geopark UNESCO dunia ya. Sekarang sudah jadi geopark nasional ya kawasan Ramang-Ramang ini. Dan ini terbesar kedua, Pak. Ya menurut literasi dia ini termasuk kawasan kars yang terbesar kedua di dunia. Wah, gokil. Hampir rugi. Hampir rugi jadi orang Sulsel kalau tidak kunjungi nih. Wow. Kawasan wisata ini awalnya murni masyarakat, pure masyarakat. Masyarakat. Ya ada terbentuk kelompok wisata di masyarakat. Tapi setelah itu sudah mulai ada bantuan ataupun perhatian baik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Maros. Insyaallah inilah pengelolaan wisata yang bersinergi antara masyarakat dan pemerintah yang baik. Bupati, inilah dia Ramang-Ramang. Ya ini Keren sekali. namanya Kampung Berua. Kampung Berua, Ramang-Ramang. Woi, Pak Haidir Syam. Siap. Luar biasa, keren banget ini Pak. Wow. Keren. Keren Pak ya. Ya. Makanya insya Allah ke depan kita akan jauh lebih buat keren melalui tangannya Pak Haidir. Insya Allah doakan. Ya, Ini kita lagi di Kampung Berua. Kampung Berua, Kampung Berua, Ramang-Ramang. Bagi warga atau masyarakat yang belum kesini rugi. Rugi sekali, Ya, rugi sekali. Saya ini pertama kali loh Pak, buat saya ke sini. Alhamdulillah ini kawasan kars yang terbesar kedua di Oh. dunia. Wah, udaranya Pak Haidir luar biasa. Keren. Sangat-sangat alami. Pak Bupati, kalau semasa kecil juga berhubungan atau bersentuhan dengan alam seperti ini Pak Bupati, di masa-masa kecilnya seorang Haidir Syam, Kita ini lahir dari keluarga petani. keluarga petani, Tapi kedua orang tua saya murni ASN. murni ASN.
Di masa-masa itu seorang Haider Syam apakah termasuk orang yang riang gembira atau pemalu atau seperti apa sih, Pak? Mau dibilang riang, alhamdulillah saya lahir sebagai seorang anak tunggal. Oh, anak tunggal. Ya, jadi kadang kalau orang bilang Ya. ini sunyi dong. Sunyi dong ya. Disitulah saya sangat bahagia ketika punya banyak teman Ya. dan bisa berkumpul karena ya, saya bisa punya banyak saudara. Punya banyak saudara. Jadi seorang Haider Syam tetap gembira, tetap bahagia walaupun dengan sendiri. Pak Haider kalau ke Ramang-Ramang ini sudah berapa kali? Pada sudah sering dong. Salah satu destinasi wisata andalan di Andalan. Kabupaten Maros. Betul. Maros ini ada konsep wisata 3-in-1. Hmm. Jadi ada Bantimurung, Banti burung, objek wisata utama kita. betul. Bantimurung, kemudian ke Leang-Leang, Ke Leang-Leang, Ramang-Ramang ini. Ramang-Ramang ini. Jaraknya tidak terlalu jauh semua, jadi bisa ditempuh dalam sehari. Kalau kita Oke. pagi-pagi misalnya ke Bantimurung, siang di Leang-Leang, sore bisa ambil gambar di sini. Atau kita putar, pagi-pagi kita di Ramang-Ramang, siang di Leang-Leang, dan kita tutup di Bantimurung. Wah, luar biasa. Dan semua moda transportasinya sudah terjangkau sekali, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Haider sudah jadi Bupati Maros, alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan proses perjuangan yang cukup panjang, tentu niatnya adalah untuk kebaikan Maros, untuk memajukan Maros dan kesejahteraan masyarakat. Pernah sih seorang Haider Syam itu mendapati masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Pernah menderita sih seorang bupati, Pak? Pernah. Ya, Di zaman apa kalau itu, Pak? di masalah sedih, Ya. sebenarnya saya kehilangan ya kasih sayang bapak ya. Kalau ibu, alhamdulillah, Alhamdulillah. seorang bapak. Saya di kelas 1 SMA harus bapak sudah meninggal. Dan disitulah saya sempat agak terpukul. Sempat terpukul. Ya, terpukul. Tapi ya, saya bismillah didorong sama ibu saya Ya. untuk terus bangkit dan akhirnya kembali ceria dan insya Allah semuanya sampai hari ini Alhamdulillah. semua karena Allah. Sebenarnya seorang Haider Syam itu punya cita-cita dari kecil itu apa sebenarnya? Mau jadi apa seorang Haider Syam dari kecil itu? Cita-cita ya biasa lah. Ya. Kalau anak kecil ditanya mau jadi apa, Ya. kadang-kadang kita mau jadi dokter, mau jadi ya perawat, mau jadi ini. Jadi waktu di SMA saya ambil jurusan biologi. Jurusan biologi waktu SMA. Tapi di SMA enggak bodoh-bodoh banget, Iya, jadi iya. ya bagus lah. Boleh lah ya. Akhirnya boleh lah. Tapi Allah ya cari menentukan jalur lain. Betul. Jadi waktu di kuliah, ujian UMPTN, lulus di Sospol di pemerintahan. Di Unhas. Di Unhas, Sospol pemerintahan waktu itu 95. Ya. Tentang ini ya mungkin karena lahir dari kalangan ASN, Iya. Bapak Ibu, Betul. ya mungkin kita ini jadi pegawai nanti. Jadi pegawai, oke. Berarti awalnya oke sudah. Berarti kita jadi pegawai negeri nih. Ya ASN lah, ASN kita lah. hidup di ASN. Tapi di situ ternyata ya inilah hikmahnya. Saya Perjalanannya, masuk, prosesnya. ya, masuk di legislatif, masuk alhamdulillah sekarang di eksekutif. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat di bangku kuliah ini bisa bermanfaat. Berarti ini sudah sesuai, Pak ya? Sesuai kan biasanya kan ya linear. Biasanya kan lain tempatnya kuliah, jurusan kuliah lain karirnya. Tapi ini alhamdulillah sudah sesuai. Ya saya selalu katakan sama anak muda Apa itu, Pak? semuanya. Jadi kalau ada hal yang terjadi di kita, Ya. kita harus menilai secara positif. Jangan berpikir negatif. Ya jangan putus asa. Ya insya Allah ada hikmah di balik semuanya. Luar biasa. Jadi banyak ke Pak Haider kan terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan sosial. Di proses-proses itu setelah kuliah dan masuk menjadi mencalonkan sebagai anggota legislatif berapa periode, Pak? 3 periode, tapi hitungannya sampai 4 periode itu. Ya 4 kali masuk. Ya 1 kali PAW 2 tahun. Ini terakhir hanya setahun baru bertarung di pilkada. Wah, luar biasa. Yuk kita ke sana lagi kayaknya, Pak. Seru. Ya. Pak Haider, sebenarnya apa mimpi tak terbesar untuk Maros ke depan ini? Apa yang membuat Pak Haider kemudian berani untuk kemudian terlibat
di hadapan seluruh masyarakat Kabupaten Maros bahwa saya siap membantu semuanya. Apa mimpi untuk Maros sebenarnya? Mimpi saya yang paling utama bagaimana masyarakat Maros ini bisa sejahtera. Bisa sejahtera. Dan sejahtera itu bisa kita wujudkan dengan kekayaan alam yang dimiliki dan potensi yang dimiliki oleh Maros. Yang jaga Maros adalah kita semua. Betul. Yang pelihara Maros adalah kita. Dan Maros adalah milik kita semua. Milik kita semua, luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan perjalanannya lancar semua Pak Bupati. Dan pasti titipan pesan dari saya sederhana Pak Bupati. Anak mudanya harus dilibatkan. Ada Wajib, sih? wajib. Wajib itu. Soalnya Pak Bupati masih muda dong. Iya. Ada nggak sih Pak program untuk anak muda yang lebih spesifik untuk memajukan mereka secara sumber daya manusia, lebih cinta daerahnya, kira-kira apa tuh? Ya, programnya malah di program nomor pertama ini. Ya, bagaimana ke depan kita memberikan peningkatan SDM buat para pemuda kita, melatih dia, dan mudah-mudahan target untuk membuka lapangan pekerjaan secara mandiri dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan 20.000. 20.000 lapangan pekerjaan, insya Allah kita akan Insya Allah. dapatkan. Jadi ada pelatihan keterampilan, pelatihan skill, ya. apapun itu. Kita akan libatkan, Kita akan lakukan libatkan. untuk pemuda. keren Apalagi saat ini kan era digital, Era jadi digital. semuanya harus Era digital. Dan Bupati Maros ini pasti juga main sosmed dong, main Instagram. penting lah. Penting lah. Anu baik, mari kita kabarkan. Wah, luar Masa ada biasa. hal yang baik kita tidak kabarkan? Oh, iya. Jangan hal yang baik hanya milik kita sendiri, Betul. tapi kita harus kabarkan ke seluruh masyarakat hal-hal yang Wah, baik. gokil. Kalau begini Pak Bupati, saya langsung mau ganti KTP nih. Mau jadi warga Maros. Langsung, Langsung, sehari sejam, selesai. sejam ini, beda Sejam, diurus. sejam. Diurus oleh Haidir Syam ini Pak Bupati. Pak Haidir, Pak Bupati, tadi ada yang kelupaan. Sebenarnya seorang Haidir Syam Bupati Maros ini hobinya apa sebenarnya Pak Bupati? Yang non olahraga? Kalau olahraga, Non-olahraga. hobinya apa ngumpul-ngumpul, Ngumpul-ngumpul. Ya, organisasi. Berorganisasi. Iya, itu. Itu hobi Hobinya. Pak. Ya dianggap hobi lah karena Dianggap hobi. saya anggap di situ dikumpul kita bisa banyak temukan teman, silaturahmi dan ide-ide ya. Ide-ide yang lain. Jadi banyak juga kolaborasi dengan teman-teman, dengan pengusaha, oke, dengan politisi apalagi. Yang paling utama dengan masyarakat. Dengan yang paling utama adalah dengan masyarakat. Berarti ngumpul-ngumpulnya berorganisasinya tujuannya untuk masyarakat. Iya. Kira-kira begitu Pak Bupati ya. Iya. betul. Anda katanya digelari sebagai the father of organization in Maros. Siapa yang gelar? Enggak ada Iya, sembarang. Iya, sembarang toh juga tadi. Hampir semua organisasi kita masuki. Ya lah, kepercayaan teman-teman alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yang paling utama saya sudah punya prinsip bahwa Iya. ketika kita dikasih amanah, Iya. ya kita harus memberikan yang terbaik. Ya, jangan kita buru penilaian, tapi kita harus buru dulu, kita kerja dulu. Iya. Insya Allah kalau kita sudah kerja dengan baik, pasti orang akan menilai yang baik juga. Oh, luar biasa. Pak Bupati, terima kasih banyak sekali. Makasih. Sudah diajak keliling-keliling Maros, melihat Maros yang lebih keren tentunya. Dan saya doakan sehat-sehat selalu. Amin, amin, Kompak amin. selalu bersama Ibu Wakil Bupati. Ya, amin, Dan amin, insya Allah amin. semuanya demi keberkahan dan anak muda terus maju. Amin. Oke.